Oke, berikutnya kita sapa dari pemirsa yang telah masuk teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Sama Kadan dari Cianjur, Jawa Barat. Oke, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya. Begini, pertama saya mohon izin kepada Ustadz Maududi. Ya. Saya kan saya seorang yang tidak bisa melihat dan baru mengenal sunnah, Pak Ustadz. Jadi saya perlu bimbingan guru untuk memahami agama ini, Pak Ustadz. Saya mohon kalau saya minta nomor Pak Ustadz gitu, Pak Ustadz. Kalau misalkan boleh, bagaimana caranya untuk mendapatkannya gitu? Saya kan perlu bimbingan Ustadz, sedangkan di daerah saya kan jauh dari ajaran sunnah, Pak Ustadz. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya, banyak orang yang mengaku cinta Nabi, gitu ya, mengaku ahli sunnah, tapi yang saya tahu ada beberapa kaum muslimin, bahkan sudah banyak begitu yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad secara langsung, Pak Ustadz. Baik itu berdoa ataukah dilantunkan dengan nasihat-nasihat gitu, Pak Ustadz. Sedangkan yang saya tahu kan syafaat itu milik Allah, tidak ada yang bisa mengizinkan kecuali Allah. Dan yang saya tanyakan, saya ingin meminta dalilnya sama Pak Ustadz untuk dijelaskan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu, Pak Ustadz. Ya. Ya. Itu saja. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Baik. Terdengar jelas apa yang antum sampaikan, barakallahu fikum. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan antum, kita katakan, kita mendoakan agar antum bersabar atas musibah atau ujian yang Allah berikan kepada antum. Dan ada sebuah hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang hendaknya antum selalu ingat. Antum selalu ingat dan mudah-mudahan bisa antum amalkan dalam hidup antum. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan Allah mengambil kedua matanya dan dia bersabar, maka untuknya surga. Maka untuknya surga. Ada lagi, sekali lagi, bahwa Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah mengambil kedua bola matanya, mengambil dua hal yang dia cintai. Maksud hadis ini, dua hal yang dia cintai adalah kedua bola mata, maka dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya itu, kata Nabi, falahul jannah, maka untuk orang ini adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini tegas langsung berbicara dengan hal yang sekarang antum sedang alami. Tinggal lagi bagaimana antum berusaha sekuat tenaga mengamalkan wasiat Nabi SAW untuk bersabar. Dan ketahuilah bahwa derita yang antum rasakan dengan tidak memiliki mata tidak lebih ringan daripada derita kami yang memiliki mata. Tidak lebih berat. Tidak lebih berat daripada kami yang memiliki mata. Antum mendapatkan derita dengan tidak memiliki mata, kami juga menderita dengan punya mata. Karena ujian bagi kami yang punya mata jauh lebih berat daripada ujian antum. Ujian yang Allah berikan kepada kami di dunia seperti ini, sekarang ini, di dunia serba fitnah mata yang menyebar di mana-mana, juga jauh lebih berat. Entah mana yang berat di antara kita. Apakah antum dengan Allah ambil nikmat mata, atau kami yang Allah berikan nikmat mata? Mana di antara kita yang paling berat ujian? Hanya Allah yang bisa menakar. Namun kami dari saudara-saudaramu yang masih diberikan oleh Allah nikmat mata mendoakan engkau untuk bersabar dan mendoakan kami untuk bersyukur. Dan hidup itu hanya antara dua, antara sabar dan syukur. Kalau kami pandai bersyukur dengan kedua mata kami, maka insya Allah dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau antum bersabar dengan kedua bola mata antum akan dekat dengan Allah. Kalau orang seperti antum tidak sabar dan orang seperti kami tidak syukur, maka mereka akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan antum, barakallahu fikum, soal nomor telepon, silakan hubungi nomor yang antum hubungi nanti. Insyaallah antum dapatkan nomornya dari tim kita. Biidznillah azza wajal. Dan izinkan ana kalau terlalu lalai nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa antum berikan. Maafkan kalau saya terlalu lalai nanti menjawabkan pertanyaan tersebut. Adapun pertanyaan antum yang antum tanyakan tentang syafaat, barakallahu fikum,
Maka hadis dalilnya tentang bahwa syafaat di akhirat milik Allah satu-satunya ada di dalam Al-Quran. Seandainya mereka membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, akan tapi saudara-saudara kita itu juga mengerti artinya dan mengerti maknanya, maka mereka akan menemukan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa syafaat itu di akhirat milik Allah satu-satunya. Tidak ada siapapun yang menguasai dan memiliki syafaat di akhirat kecuali Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah syafaat semuanya. Milik Allah lah syafaat semuanya. Hal yang sangat tegas dalam kitabullah azza wa jal, bahwa syafaat semuanya milik Allah. Sehingga tidak ada siapapun selain Allah yang memiliki syafaat. Kalau ayat itu belum terlalu jelas atau jarang dibaca, maka ana bawakan kepada antum sebuah ayat, kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai, yang saya cintai, sebuah ayat yang familiar, yang di dalamnya ada keterangan bahwa syafaat di akhirat hanya milik Allah, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran ayat kursi, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah di akhirat kala? Siapa yang bisa memberikan syafaat illa biiznih, kecuali hanya dengan izin dia saja. Hanya dengan izin Allah dia bisa memberikan syafaat. Ayat ini menegaskan bahwa tak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Tanpa izin dari Allah mustahil ada orang di akhirat yang bisa memberikan syafaat. Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi. Sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi, bahwa semua syafaat milik Allah. Semua syafaat milik Allah, karena tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh para ulama bahwa kalau ingin minta syafaat, mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau ingin meminta syafaat, maka mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau seandainya ayat tadi telah menerangkan bahwa pemilik syafaat satu-satunya adalah Allah, maka memintanya pun harus kepada Allah. Karena Allah yang memiliki syafaat di akhirat satu-satunya. Maka mintalah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku syafaat di akhirat melalui Rasulmu, melalui anakku yang saleh, melalui sahabatku yang saleh, melalui amalku, berikan kepadaku syafaat ya Rabb. Jadikan Rasulmu pemberi syafaat kepadaku di akhirat. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama, barakallahu fikum ajma'in. Adapun keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad pasti memberikan syafaat di akhirat. Orang-orang yang hafal Al-Quran akan memberikan syafaat di akhirat. Orang-orang yang wafat di medan jihad syahid memberikan syafaat di akhirat. Orang-orang saleh memberikan syafaat di akhirat. Dan orang-orang yang sahabat-sahabat yang baik memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya di akhirat, benar, itu tidak diragukan kebenarannya. Namun sesuai dengan ayat yang ada tadi, bahwa semua itu dengan izin Allah. Ketika Allah izinkan, baru Rasul memberikan syafaat, baru orang yang soleh memberikan syafaat, baru orang yang mati syahid memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu pun kata para ulama, kalau kita belajar ilmu tentang syafaat sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diizinkan seseorang untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah siapa yang akan menerima. Diizinkan untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala siapa yang akan menerimanya. Jadi bukan orang yang akan memberikan syafaat di akhirat, bukan apa kata dia, tapi apa kata Allah. Seandainya si A dari anak kita adalah orang anak saleh, dan dia adalah orang yang wafat di medan jihad, sehingga ada kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Namun ingat, Allah izinkan dia memberikan syafaat, dan Allah pilih 70 orang dari keluarganya untuk mendapatkan syafaat. Jadi bukan apa kata dia, siapa yang dia mau, bukan. Maka kembali syafaat semuanya kepada Allah. Kembali syafaat semuanya kepada Allah.
Oleh karena itu, mintanya adalah kepada Allah. Saya berterima kasih banyak kepada Anda, saudaraku yang barusan bertanya, bahwa Anda sudah tahu semua ini, namun Anda bertanya sekedar ingin memberitahu kepada saudara Anda yang lainnya, inilah yang benar. Jazakallahu khairan, pertanyaan tadi telah membuka jawaban yang bisa kita jawab dari ilmu yang kita ketahui dari syariat Allah. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang semangat mencari syafaat Rasul tidak memintanya ke Rasul, tapi memintanya kepada Allah. Saudara-saudara kita yang semangat supaya anaknya hafiz Al-Quran, supaya bisa memberikan syafaat di akhirat, tidak memintanya kepada anak kita, namun memintanya kepada Allah agar anak yang soleh yang dia didik menghafal Al-Quran bisa di suatu kala Allah jadikan anak ini memberikan syafaat kepadanya di akhirat. Ini dia jawaban kami, dan semoga bermanfaat kepada saudara yang bertanya ataupun yang menyaksikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh Bapak tadi yang bertanya.